Kalau arti dari Juragan Coffee itu sendiri, kita meyakini ucapan itu adalah doa. Jadi kita berucap yang baik, berarti semakin sering doa itu juga diucapkan. Sehingga kami memilih kata-kata adalah Juragan Coffee untuk menjadi brand dari merek usaha kopi ini. Jadi harapannya kami teman-teman pemuda di Desa Punggur juga menjadi juragan terhadap komoditi kopi itu sendiri yang ada di desa kami. Nah, untuk awal sekali kami melihat masalah di mana petani atau masyarakat di sini hanya menjual bahan baku biji kopi mereka kepada beberapa pengepul. Sehingga kami dan teman-teman berinisiatif untuk memunculkan produk turunan baru, tidak hanya sebatas bahan baku, tetapi kopi yang siap dikemas, dijual ke pasaran dengan brand atau merek lokal juga. Sehingga sejak 2018 kami mencoba untuk membuat produk kopi bubuk dalam kemasan dengan merek Juragan Coffee ini. Kemudian berjalan sampai 2-3 tahun sampai saat ini kami melihat potensi untuk mengembangkan sektor hulu agar sustainable industri kopi ini tetap berjalan hingga di waktu yang dalam jangka yang panjang ke depan. Beberapa kendala sih yang kita temukan adalah pertama, kami itu sebenarnya juga tidak tahu tentang kopi gitu. Bahkan kami dulu tidak ngopi juga. Nah, menjadi kendala adalah knowledge atau pengalaman kami terhadap industri mata rantai produksi kopi. Sehingga kami betul-betul belajar bagaimana menghasilkan produk kopi yang berkualitas, produk kopi yang baik, yang sesuai dengan standar yang diinginkan oleh market. Nah, jadi step by step mempelajari industri kopi itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Kemudian untuk market juga memang kita ini kan sebagai industri kecil ya, baru masuk di dunia perindustrian kopi gitu. Sedangkan di daerah kita sendiri, Pontianak, Kalbar ini juga udah ada beberapa brand kopi besar yang ternama lah ya. Sehingga itu juga menjadi tantangan tersendiri sih. Tetapi ya alhamdulillah sejauh ini kita tetap bisa memiliki market atau pasar masing-masing lah dari setiap produk-produk kopi yang ada di sini. Sepertinya normal ya Bang, sesuatu hal yang baru itu kan biasanya dianggap ya biasa saja kan seperti itu. Tetapi ya memang kita berusaha untuk bagaimana tetap bisa berkontribusi lah ya terhadap daerah kita. Sehingga kita mengajak teman-teman anak muda, juga petani-petani yang ada di Desa Punggur ini untuk bersama-sama kita memaksimalkan potensi sumber daya alam berupa kopi yang ada di Punggur kecil ini. Sejauh ini ya alhamdulillah masyarakat dari kelompok tani juga mendukung apa yang kita lakukan selama ini, karena memang kita berupaya untuk mempromosikan desa kita itu melalui komoditi kopi ini. Biasanya kan Punggur itu dikenal dengan langsat dan juga durian. Nah, padahal komoditi kopi ini juga merupakan komoditi asal di desa ini. Sehingga kami berusaha untuk mengembalikan lagi marwah kopi yang ada di Desa Punggur ini. Seperti itu. Oke, sejauh ini sih memang kami kan juga anak-anak muda ini merupakan pewaris gitu ya. Pewaris dari kopi yang ada itu. Kami ini bisa dikatakan ada di antara generasi kedua atau generasi ketiga. Jadi memang setelah kami coba pelajari, kita identifikasi kopi-kopi yang sudah ada di sini, usianya juga udah sekitar 20 tahun ke atas. Dan juga memang kurangnya perawatan dan kurangnya edukasi, informasi dan juga pendampingan terhadap petani-petani. Sehingga memang
produktivitas kopi itu tidak terlalu tinggi gitu, karena memang kurangnya perawatan tadi. Sehingga kita coba belajar apa sih treatment yang tepat untuk agar produktivitas kopi ini tinggi gitu. Sehingga kami mulai mempelajari bagaimana cara pembibitan yang benar. Kita bekerja sama dengan akademisi yang memang mereka expert di bidang perkebunan, pembibitan, dan yang terkait dengan hal tersebut lah ya. Terutama dari pembibitan, kemudian kita juga sering melakukan pemangkasan atau rejuvenasi, kita membuang tunas-tunas, karena kan agar nutrisi kopi itu betul-betul dia terfokus kepada produktivitas buah, tidak kepada daun. Setelah itu dan mayoritas juga untuk proses panen, memang di sini masih tradisional lah ya, untuk panen itu tidak full merah yang dipetik gitu. Tetapi ya itu memang dapat kita maklumi lah kan, hal-hal yang memang sudah lama juga dilakukan oleh masyarakat. Tetapi untuk dari lahan kami sendiri, teman-teman yang ada di Juragan Coffee ini, kita mencoba dari lahan kami sendiri untuk melakukan treatment, pemangkasan, dan juga pemetikan panen kopi itu buah yang sudah merah atau yang sudah matang. Dan juga mayoritas di sini masyarakat proses pasca panennya itu natural proses. Setelah dipetik langsung dijemur. Padahal memang banyak sih opsi-opsi proses pasca panen. Ada natural proses, wash proses, ada yang juga semi wash gitu kan. Ada honey proses. Nah, sehingga kami mempelajari itu semua dan mencoba menerapkan dari hasil kebun sendiri. Jadi kami juga pernah melakukan treatment proses pasca panen, yaitu metode full wash juga pernah, honey proses juga pernah. Tetapi memang at the end kita itu lebih mayoritas menggunakan yang natural proses. Ini kan kita dalam proses 5 tahun terakhir ini kan memang juga jatuh bangun, tetapi semua itu dapat terbayarkanlah dengan beberapa pencapaian Juragan Coffee dan juga bersama teman-teman di Pumbur. Di antaranya sejak 2018 kita menggeluti dunia UMKM ini. Alhamdulillah di 2019 Juragan Coffee tercatat sebagai UMKM berprestasi di Kabupaten Kuburaya. Kemudian di tahun 2020 juga mendapatkan predikat yang sama. Dan Alhamdulillah tahun 2021 Juragan Coffee ini dapat berhasil mewakili Provinsi Kalimantan Barat di kancah nasional dalam program pemilihan pemuda pelopor tingkat nasional bidang pangan. Dan Alhamdulillah juga di tahun 2022 kemarin kami bersama teman-teman senama Juragan Coffee ini mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai program YES, yaitu pemberdayaan kepada masyarakat melalui komoditi kopi ini. Jadi kan kita juga untuk masuk ke market ini kan kita perlu kolaborasi. Kita tidak bisa untuk jalan sendiri gitu. Sehingga untuk mengakselerasi tujuan tadi, kami merasa perlu untuk menggait pihak-pihak terkait seperti pemerintah, swasta ataupun stakeholder yang ada di daerah Kalimantan Barat ini. Ya salah satunya Bank Indonesia Kalimantan Barat. Apalagi Bank Indonesia kan juga memiliki program khusus untuk pembinaan, pendampingan, dan untuk tumbuh berkembangnya UMKM-UMKM yang ada di Kalimantan Barat. Sehingga kami juga berpikir ini merupakan kesempatan besar untuk kami bergabung menjadi mitra binaan Bank Indonesia Kalimantan Barat ini untuk terus belajar, menerima pendampingan, berbagai pelatihan, dan juga berbagai event-event pameran melalui Bank Indonesia. Terutama tidak hanya kami dari Juragan Coffee ini, tetapi teman-teman pelaku usaha UMKM yang ada di Kalimantan Barat merasa sangat terdorong sekali dengan berbagai program yang lebih mengedepankan bagi UMKM yang ada di Kalimantan Barat. Bank Indonesia sangat berperan sekali dalam peningkatan kapasitas kami dan juga kapabilitas dari tim dan juga personal kami, terutama melalui media promosi tadi untuk tingkat penjualan, dan juga itu kan melalui beberapa proses pendampingan seperti pendampingan legalitas, terus peningkatan kapabilitas SDM dilakukan untuk agar menjadi UMKM yang naik kelas. Nah, kami merasa sangat terbantu sekali oleh program-program yang ada di Bank Indonesia. Dan untuk ranah adaptasi teknologi atau digitalisasi juga BI sering mengadakan pendampingan bekerjasama dengan beberapa marketplace, online shop juga, dan juga seperti adaptasi pembayaran cashless atau non-tunai menggunakan barcode kris. Nah, ini sangat membantu sekali bagi kami saat
melakukan pameran atau penjualan. Kami tidak perlu menyiapkan uang kecil atau uang kembali untuk konsumen. Jadi memang dan konsumen pun juga lebih mudah kemana-mana, tidak perlu membawa uang tunai, harus menyediakan uang besar, uang kecil. Cukup dengan melakukan barcode kris. Ini sangat membantu sekali, baik bagi kami pelaku usaha dan juga para konsumen yang membeli produk-produk para UMKM. Dan saya rasa cukup lengkap sekali ya pembinaan yang ada di Bank Indonesia, dari peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan juga untuk adaptasi teknologi, digitalisasi, dan juga go ekspor. Seringkali juga BI melakukan pendampingan pada teman-teman UMKM untuk pendampingan menuju pasar global dengan berbagai kemudahan, pendampingan legalitas, izin usaha. Nah, untuk sejauh ini kami juga sedang berupaya untuk menuju go internasional. Ya pastinya kita punya beberapa PR terkait dengan legalitas dan juga peningkatan kualitas. Dan ini sedang kita upayakan agar Juragan Coffee ini tidak hanya di lokal Kalbar Indonesia, tetapi juga bisa mendunia. Untuk sejauh ini kami UMKM yang ada di Kalimantan Barat merasa sangat terbantukan sekali dengan program-program pendampingan, pembinaan, pelatihan, pameran juga yang ada di Bank Indonesia. Tetapi besar juga harapan kami semua, terutama kami di Juragan Coffee ini mendapat support dari Bank Indonesia, di mana kami akan perencanaan untuk melakukan demplot kopi organik, dan juga kita ingin membuat sebuah kawasan terpadu agro-eduwisata kopi agar masyarakat Punggur dan juga masyarakat Kalimantan Barat lebih aware dan juga mereka memiliki media untuk belajar tentang dunia kopi yang ada di Punggur ini. Dan alhamdulillah pada tahun 2023 ini kami juga dinobatkan sebagai salah satu dari Young Ambassador Agriculture 2023 Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk wilayah Kalimantan Barat. Oke, bagi teman-teman masyarakat Indonesia yang ingin menikmati sensasi dari Juragan Coffee, silakan order di online shop kami melalui marketplace Shopee, dan juga bisa follow di akun Instagram kami coffee.juragan. Jangan lupa, ingin ngopi, ingatnya Juragan Coffee. Aroma dan rasa tak pernah dusta.